Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsuddin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Mudik. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Kampung halaman buat sebagian besar dari kita merupakan tempat yang sangat nyaman. Bagaimanapun keadaan kita, harus sekali pulang, apalagi menjelang hari raya, mudik istilahnya. Malam ini akan ada cerita pengalaman dari Yuda dan Hudar tentang pengalaman mereka ketika mudik lebaran. Beberapa hari sebelum lebaran 2018, hampir tengah malam, Yuda sedang dalam perjalanan pulang menuju Semarang menggunakan bis. Hanya tinggal beberapa jam lagi sampai tujuan. Seluruh lampu kabin dalam keadaan mati, gelap jadinya. Namun sesekali sekelebat cahaya dari luar memberi sedikit penerangan di dalam bis. Garis remang berbagai warna mengurat setiap objek yang dilalui. Walaupun nggak terlalu jelas, tapi tampakan tiap penumpang masih bisa terlihat sekali. Sepi mendominasi, tapi sekali suara mesin kendaraan lain di luar terdengar samar. Entah itu mereka yang sedang mendahului ataupun didahului. Jalur panjang tol Cipali menghantarkan ribuan kendaraan berisi berbagai insan yang sedang bergegap rindu akan pulang ke kampung halaman. Begitu pula dengan Yuda. Saat-saat seperti ini adalah saat yang ditunggu setiap tahunnya. Waktu di mana bisa pulang ke rumah bertemu orang tua dan anggota keluarga lainnya. Menumpah rindu, melepas penat. Sudah hampir 7 tahun lamanya Yuda bekerja di Jakarta. Selepas kuliah, dia langsung merantau ke ibu kota. Mencari nafkah coba berdiri di atas kaki sendiri. Sejak sesak dan pengap metropolitan jadi makanan sehari-hari. Ingin sekali sebenarnya dia pulang ke Semarang, sering kali. Tapi waktu nggak memungkinkan. Hanya pada saat libur lebaran seperti ini saja bisa pulang ke rumah. Rumah tempat tinggal yang terletak dari jauh pusat kota menjadikan suasana masih berbau pedesaan. Udaranya segar dan bersih. Di banyak bagian masih terbentang pesawahan. Sejak lahir, Yuda sudah hidup dengan lingkungan seperti itu. Masa kecil hingga remaja dihabiskan dengan menikmati suasana menenangkan, menyenangkan. Makanya Yuda selalu ingin pulang. Dia harus pulang apalagi pada hari raya Idul Fitri. Yuda harus mudik. Yuda duduk sendiri di kursi tengah sebelah kanan, lebih dekat ke belakang. Tas punggung lusuh dia letakkan di kursi kosong sebelahnya. Entah kenapa menjelang Idul Fitri kali ini, bis yang Yuda tumpangi isinya nggak penuh, cenderung kosong, malah nggak sampai setengah dari kapasitas maksimum. Yang pasti, Yuda sangat menikmati perjalanannya. Setiap detiknya menyenangkan, setiap jengkalnya membangkitkan senyuman, membuatnya nggak sabar untuk segera sampai. Sementara bis terus melaju dengan kecepatan sedang, menembus gelap malam. Mungkin karena sudah tengah malam, ditambah jumlah penumpang yang nggak penuh, suasana di dalam sangat sepi, seperti nggak ada kehidupan, nggak ada suara sama sekali. Dalam keheningan, Yuda coba memperhatikan penumpang satu persatu. Ada yang tertidur pulas, ada yang masih terjaga, ada yang sedang melamun menatap luar jendela, ada yang terus-terusan memainkan ponselnya, dan lain sebagainya. Semua orang tampak nggak mempedulikan sekitar, asik dengan aktivitas masing-masing. Termasuk juga dengan nggak memperdulikan Yuda yang menatap mereka satu persatu dalam keremangan. Ternyata nggak semua asik sendiri
dalam gelap Yuda melihat ada anak perempuan yang berumur sekitar 4 tahun. Kepalanya menyembul dari sandaran kursi yang letaknya di depan sebelah kiri. Hanya sebatas hidung ke atas yang terlihat oleh Yuda. Rambutnya dikepang dua, lucu sekali. Walaupun gelap tapi jelas terlihat kalau anak kecil itu sedang mengintip, memperhatikan Yuda. Yuda tersenyum ke arah anak itu, tapi si anak malah menarik turun kepalanya jadi nggak terlihat lagi. Tersipu malu di balik sandaran kursi, tapi hanya sebentar beberapa belas detik kemudian perlahan kepalanya muncul lagi. Kali ini nggak hanya sebatas hidung, tapi seluruh wajah terlihat, lucu sekali. Tentu saja lagi-lagi Yuda tersenyum ke arahnya, lalu dibalas senyum kecil oleh si anak perempuan. Candaan Yuda dan anak perempuan lucu ini berlangsung cukup lama, sampai akhirnya sang ibu yang duduk di sebelahnya, yang mungkin sebelumnya tengah tertidur, terdengar suaranya. "Nilam, ayo tidur nak," begitu kata ibunya. Oh, ternyata anak perempuan cantik dan lucu itu namanya Nilam, begitu pikir Yuda. "Om, Mama, ada Om," begitu Nilam bilang kepada ibunya sambil menunjuk jari ke arah Yuda yang duduk di belakang mereka, berjarak beberapa kursi. Melihat itu Yuda kembali tersenyum sambil sedikit tertawa kecil. Gak lama kemudian ibunya Nilam sejak tadi hanya mendengar suaranya saja, tiba-tiba ikut muncul dari balik kursi. Perempuan cantik dengan rambut hitam tergerai, wajahnya tersapu cahaya terang yang tiba-tiba datang dari luar. Wajah perempuan itu pucat, mungkin kelelahan karena sedang dalam perjalanan. Itu kesimpulan Yuda bisa ambil. "Nilam, gak ada siapa-siapa. Ayo tidur lagi sayang," begitu ibunya Nilam bilang. Sambil wajah mengarah ke Yuda, tapi yang aneh matanya malah menatap ke arah lain, cenderung menunduk. "Om, Mama, ada Om," sekali lagi Nilam bilang begitu. "Sudah nak, sini duduk yang benar," begitu ibunya Nilam bilang. Kali ini nadanya agak tinggi. Nilam menuruti perintah ibunya, lalu duduk di kursinya, gak kelihatan lagi. Setelahnya Yuda hanya mendengar samar obrolan pelan antara Nilam dan ibunya, nyaris berbisik. Ya sudah, kembali seperti semula. Yuda tenggelam lagi dalam lamunan menikmati perjalanan. Tapi menyenangkan, Yuda menikmati bercanda dengan Nilam walau sebentar. Tepat tengah malam tiba-tiba bis berbelok masuk ke salah satu tempat peristirahatan. Mungkin karena memang sudah waktunya untuk istirahat. Yuda nggak tahu pasti. Benar, bis masuk ke satu tempat luas yang dalamnya banyak kendaraan parkir. Suasana ramai walaupun nggak terlalu banyak penerangan. Kemudian bis berhenti tepat di depan salah satu rumah makan. Setelah sudah benar-benar berhenti, supir kondektur mempersilahkan penumpang turun untuk beristirahat sejenak selama beberapa waktu. Yuda juga memutuskan untuk turun sebentar, tapi sebelum itu dia melihat Nilam dan ibunya juga sedang berjalan menuju pintu keluar. Sekali dua kali Nilam menoleh ke belakang mencari keberadaan Yuda, dan akhirnya Nilam bisa tersenyum setelah sudah bisa melihat Yuda sedang berjalan di belakangnya. Yuda membalas senyum. Yang aneh, Nilam seperti tersenyum dalam kebingungan, wajahnya datar tanpa ekspresi. Kemudian setelah sudah di luar bis, Yuda nggak melihat lagi keberadaan Nilam dan ibunya. Mereka menghilang, entah kemana. Berjalan sedikit menjauh, kemudian Yuda mencari tempat untuk duduk dan menghabiskan waktu. Tapi nggak lama. Beberapa menit kemudian, dia menemukan satu warung makan yang letaknya di sudut agak sepi. Yuda memilih duduk di situ. Entah sudah berapa kali Hudar menguap,
kantuk mulai menyerang sejak menjelang jam 12 tadi. Berkendara sendirian, Hudar memutuskan untuk mudik hari itu juga. Sepulang kerja sore harinya, tapi karena macetnya Jakarta, perjalanan jadi tersendat akibat dia masih berada di tol Cipali pada tengah malam. Seperti Yuda, Hudar berstatus pekerja di Jakarta yang punya kampung di halaman di Semarang. Sama dengan kebanyakan orang Indonesia, Hudar juga mudik menjelang Lebaran. Wah, aku gak kuat lagi, harus cari kopi, ngantuk banget ini. Hudar bergumam sendiri ketika kantuknya makin menjadi-jadi, lalu dia berniat untuk mampir di tempat peristirahatannya yang ada di depan untuk sejenak berhenti. Padahal hanya tinggal beberapa jam lagi sampai Semarang, tapi tetap Hudar harus berhenti. Sampai akhirnya di kejauhan Hudar melihat ada tempat peristirahatan, lega hati melihatnya. Sampai akhirnya di kejauhan Hudar melihat ada tempat peristirahatan, lega hati melihatnya. Setelah sampai dia langsung membelokkan kendaraan, masuk ke satu area luas dengan banyak kendaraan yang juga sedang beristirahat. Sebentar berputar-putar, Hudar akhirnya dia memilih untuk parkir di satu tempat kosong di sebelah bis besar. Akhirnya bisa istirahat sebentar, begitu Hudar bilang dalam hati. Setelah keluar dari mobil, Hudar sedikit meregakkan badan, melemaskan otot-otot tubuh, menyalakan rokok, lalu Hudar kemudian berjalan mencari warung makan yang tempatnya gak terlalu ramai. Setelah agak jauh melangkah, Hudar menemukan tempat yang menurutnya cukup nyaman untuk duduk dan menikmati segelas kopi. Warung makan yang gak berenderang dan ramai seperti warung lainnya. Memilih kursi yang agak di pinggir, Hudar lalu memesan kopi dan lagi-lagi menyalakan rokok. Suasana warung persis seperti yang diharapkan, hanya beberapa meja yang terisi. Dengan begitu bisa istirahat tanpa gangguan. Gak makan waktu lama, segelas kopi hitam langsung tersaji. Beberapa tegukannya sedikit banyak bisa mengurangi kantuk dan penat. Hudar rasakan di dalam kendaraan tadi. Sambil melepas lelah, Hudar melihat-lihat layar ponsel, berselancar melihat-lihat lini masa media sosial. Tak cukup lama asik dengan ponselnya, sampai akhirnya dia menyadari sesuatu. Walau nggak melihat langsung, tapi Hudar merasa seperti ada yang sedang memperhatikannya. Ada seseorang di sudut lain warung yang sepertinya sedang terus memperhatikan. Siapa? Perlahan Hudar menoleh ke orang tersebut. Penerangannya seadanya membuat Hudar harus sedikit mengenyitkan dahi untuk memperjelas penglihatan. Tapi ternyata dugaan Hudar benar. Memang ada orang yang sedang memperhatikan. Hanya berselang beberapa meja saja, orang ini duduk sambil terus menatap Hudar. Sampai akhirnya dia tersenyum setelah tahu kalau Hudar sudah sadar sedang diperhatikan. Sementara Hudar masih belum tahu siapa orang itu. Tapi hanya sebentar, akhirnya beberapa detik kemudian Hudar akhirnya sadar. Yuda? Hahaha. Lalu Hudar berdiri menghampiri Yuda. Ah, aku kira siapa? Sama siapa kamu, Yud? Tanya Hudar ketika mereka sudah duduk semeja. Sendiri? Kamu mau kemana, Dar? Mudik juga? Iyalah, aku juga mudik. Hehe. Naik apa kamu? Itu, aku naik bis yang itu, jawab Yuda sambil menuju ke bisnya di kejauhan. Ah, kebetulan. Kalau gitu kamu ikut aku aja. Toh tujuan kita sama. Rumahmu masih di Sembung Harjo kan? Masih, Dar. Yuda menjawab tersenyum. Ya sudah, kita bareng aja. Kita berangkat sekarang. Sudah jam 12:30. Baiklah, aku ambil tas dulu ya. Yuda lalu berjalan menuju bis, sementara Hudar menuju mobilnya. Hudar senang karena akhirnya dia ada teman dalam perjalanan.
ada teman untuk berbincang. Jadi Yuda dan Hudar adalah kawan lama. Mereka satu kelas pada waktu SMA, berpisah setelah keduanya lulus, lalu melanjutkan kuliah yang berbeda. Karena kesibukan, mereka mengetahui kabar masing-masing lebih banyak dari media sosial atau obrolan teman. Walau sekali beruni dengan teman seangkatan lainnya. Dan akhirnya mereka dipertemukan di satu tempat peristirahatan di Cipali. Selanjutnya mereka bersama berkendara menuju Semarang, kampung halaman mereka berdua. Di dalam perjalanan dalam kendaraan, percakapan lebih didominasi oleh Hudar. Yuda hanya membalas menjawab seperlunya saja, tapi dalam hal lain ini Hudar bisa mengerti, karena yang dia tahu, Yuda memang pendiam sejak dulu. Tapi ya itu tadi, akhirnya selama perjalanan mereka berdua lebih banyak diam. Oh iya, beberapa bulan yang lalu aku dengar kamu sakit ya Yud? Hudar kembali bertanya, membuka perbincangan. Iya, tapi sudah sembuh, jawab Yuda singkat. Sakit apa Yud? Aku dengar cukup parah. Dirawat beberapa hari saja. Lagi-lagi perbincangan berhenti. Yuda yang memang sangat pendiam, ditambah dengan sudah bertahun-tahun mereka nggak berjumpa. Jadi Yudar maklum kalau perbincangan hanya seadanya, lebih banyak diam. Tapi Yudar sudah cukup bersyukur dengan adanya Yuda. Dia jadi nggak merasa sendirian lagi. Seenggaknya sudah ada yang menemani, sementara Yuda lebih banyak seperti sedang menikmati perjalanan. Dia lebih sering menatap keluar jendela, memperhatikan pemandangan dalam diam. Oh, ada sedikit yang mengganggu Hudar. Dia nggak tahan dengan wangi parfum yang Yuda gunakan. Menurutnya wangi parfum Yuda nggak lazim, harumnya menyengat aneh. Singkat cerita, akhirnya kendaraan memasuki wilayah Semarang. Aku antar ke rumahmu ya Yud? Masih di tempat yang dulu kan? Tanya Hudar. Iya Dar, masih. Ya sudah, kamu kasih tahu jalannya ya. Aku udah nggak agak lupa. Hehehe. Iya, jawab Yuda pendek. Seingat Hudar, rumah Yuda agak terlalu jauh dari rumahnya. Jaraknya kira-kira hanya 15 menit. Rumah mereka sama-sama agak jauh di pusat kota. Sudah hampir jam 2, Hudar terus mengikuti petunjuk yang Yuda beri menuju rumahnya. Perjalanan yang sudah semakin dekat tujuan, tapi masih terbilang sepi tanpa percakapan. Beberapa saat kemudian mereka mulai masuk salah satu pemukiman di daerah Sembung Harjo. Pemukiman yang tergolong sepi, apalagi terhitung masih tengah malam seperti ini. Nggak ada orang terlihat sama sekali. Setelah masuk pemukiman itu, Hudar mulai bisa meraba daerah yang sedang dimasuki. Kurang lebih dia masih hafal wilayah walau sudah bertahun-tahun nggak datang berkunjung. Setelah sudah melewati beberapa belokan, akhirnya mereka sampai di satu jalan yang Hudar yakin kalau itu adalah jalan kecil di mana rumah Yuda berada. Itu rumahmu yang berpagar besi Dar, ucap Yuda kemudian. Benar tebakan Yudar. Kemudian Hudar langsung menuju rumah yang dimaksud. Gak memakan waktu lama karena memang sudah dekat mereka akhirnya sampai di depan rumah Yuda. Hudar parkir persis di depan pagar. Setelah mobil sudah berhenti, mereka lalu turun dari kendaraan. Mampir dulu Dar, tanya Yuda dengan senyuman. Enggak lah Yud, sudah malam. Besok-besok aja aku main ke sini. Hehehe. Yudar bilang begitu. Ya sudah, terima kasih ya Dar. Aku masuk dulu ya. Kemudian Yuda masuk ke dalam rumahnya melalui pintu samping. Padahal Hudar belum beranjak pergi, masuk ke dalam kendaraan pun belum. Agak bingung. Sepertinya pergi Hudar sejenak memperhatikan rumah Yuda yang besar bertingkat dalam keadaan gelap. Hanya lampu teras saja yang menyala. Dia merasa ada yang aneh, tapi nggak tahu apa.
Beberapa belas detik kemudian, Hudar memutuskan untuk pergi dari situ dan pulang ke rumahnya. Tapi ketika baru saja beberapa langkah menuju mobil, tiba-tiba lampu ruang tamu rumah Yuda menyala. Lalu ada seseorang yang mengintip dari bilik tirai. Melihat itu, Yudar tersenyum ke arah orang itu. Setelahnya ada yang membuka pintu depan. Seorang bapak muncul dari rumah. "Cari siapa ya?" tanya bapak itu. "Maaf, saya Hudar pak, teman SMA-nya Yuda," jawab Hudar sambil tersenyum. "Oh begitu, ada perlu apa ya malam-malam?" tanya bapak itu heran. "Saya baru saja mengantar Yuda pak, baru saja dia masuk ke dalam rumah," jawab Hudar. "Oh begitu, kalau gitu ayo masuk dulu, saya bapaknya Huda." Ternyata beliau adalah bapaknya Yuda. Sambil tersenyum, dia membuka gembok pagar rumahnya. Setelah pagar terbuka, Yudar yang masih agak kebingungan dipersilahkan masuk. Di ruang tamu sudah menunggu seorang perempuan parubaya menyambut dengan ramahnya. Perempuan itu adalah ibu dari Yuda. "Mungkin bapak sama ibu sudah lupa, saya Hudar, teman SMA-nya Yuda. Waktu SMA dulu saya beberapa kali main ke rumah ini," Hudar membuka percakapan. "Oh, tentu saja kami masih ingat nak," jawab ibunya Yuda sambil tersenyum ramah. "Tadi karena di luar gelap, bapak jadi nggak begitu jelas melihat kamu," bapak Yuda menambahkan. "Jadi nak Hudar ini dari mana?" tanya mereka nyaris bebarengan. "Saya dari Jakarta bu, pak, mau pulang mudik. Kebetulan tadi perjalanan saya bertemu dengan Yuda. Ya sudah, saya ajak sekalian untuk pulang bareng." Dengan lancar tanpa beban, Hudar menceritakan semua ketika bersama Yuda pulang ke Semarang. Sementara kedua orang tua Yuda mendengarkan dengan seksama. Yang aneh, sejak Hudar masuk, dia sama sekali nggak melihat Yuda lagi, hanya kedua orang tuanya saja. "Jadi begini nak Hudar, mohon maaf sebelumnya kalau saya akan menceritakan sesuatu yang akan membuat kaget." Bapak akhirnya mulai menjelaskan, sementara ibu Yuda mulai menangis perlahan. Hudar nggak tahu sebabnya apa. Mereka kemudian bercerita sambil menjelaskan panjang lebar, kisah yang intinya akan membuat Hudar menahan nafas. Mereka bilang sebenarnya Yuda sudah meninggal 6 bulan sebelumnya. Almarhum sakit keras ketika sedang tinggal dan kerja di Jakarta. Hudar kaget mendengar, shock. Padahal baru saja dia mengantarkan Yuda pulang ke rumahnya. Tahun ini keadaan berbeda, kita sama-sama belum bisa mudik. Nikmatin aja, semua ada masanya.